never far from gone. A couple years passed since that day. You were always tucked away somewhere close in the back of my mind, waiting on just the right time. I called your number and we talked for hours, catching up. Well, our first date was singing to the band Train, and I knew I found the one. And now you're here, standing right in front of me, holding my hand tight in yours for all the world to see. I can't wait to spend my life, yeah, with you by my side, 'cause you and I would just feel right together. And I knew that moment our eyes met, I found the one, I found my forever. A weekend getaway to New York City. The Brooklyn Bridge never looked so pretty then, with you right next to me. It's where I got down on one knee and asked you on those city lights, would you do the honor of becoming my wife? You said yes, now here we are, giving each other our hearts, and see my future when I look into your eyes. You and I traveling the world together by my side. And now you're here, standing right in front of me, holding my hand tight in yours for all the world to see. I can't wait to spend my life, yeah, with you by my side, 'cause you and I would just feel right together. And I knew that moment our eyes met, I found the one, I found my forever. I'll say I do 1,000 times over. You're my family, my friend, my lover. I can't wait to spend our lives falling in love as husband and wife. And now you're here, standing right in front of me, holding my hand tight in yours for all the world to see. I can't wait to spend my life with you by my side, 'cause you and I would just feel right together. Yeah, you and I would just feel right together. I found my forever. I found my forever. I found my forever. Mahita, martang yang mengirik kehidupan di debata di sialani martang yang mahita. Mau lihat tema Tuhan pasahat kami na pungoto dupamu na badia di asid ordingkan di pasam Tuhan. Di lehon holi kami hangi pason di daging dokter di bulu kami di Tuhan marpungu dia para aris sedarion. Memahami di Tuhan sakit keneneng mangudurun anak burung itu dia di sialani di Tuhan senama muka ulau nami di manugoton. Rodi pasitungan, rodi ujung na pele Tuhan. Doktong mau pasahat kami itu adu pamu na bagi. Kalau pikiran nami na mga leod dame doh las ni rohali Tuhan. Patau kami ali Tuhan mengulahon na ulina dinggan. Maraduk perdongan nami dor mata lungu dia kahula-hula nami ali Tuhan. Na karlungu binang hasudutan na dua belah pihak ali Tuhan. Tahu pasang apa nang Tuhan. Tuhan pardosa na gudang dohani. Jumulo sisa dosa pangalasyon nami Tuhan. Asa damahani mangulak kau cilon nami na opat kilo menirohang. Jalo Tuhan tangyang nami horang mga sahon guarnya anakmu Yesus Kristus Tuhan nami maulate madiho. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Kolong ni rohani di bata Allah. Dohot parsauran itu di parbagia ma nama Tuhan kita saluhutna. Amin.
kapan. Pada saat ini kami persilakan hadirin keluarga sekalian untuk bangkit berdiri bersama-sama. Silakan berdiri di samping kanan kiri kedua mempelai karena akan memasuki ruangan. Biarlah sebagai tanda berdiri kita pada saat pagi hari ini merupakan pagar cinta bagi kedua mempelai. Kami persilakan saudara untuk berdiri. Marilah kita sambut pasangan yang terkasih bersama dengan yaitu Arisonto Gatoro beserta dengan Priska Novianti Sembiring. Lebih dahulu kami berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita akan saksikan kedua mempelai untuk masuk di ruangan. Yeah.
karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita. Jadilah ibadah ini menurut kehendak Tuhan saja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Kedua keluarga besar yang berbahagia pada saat pagi hari ini, baik dari keluarga pihak keluarga mempelai, yaitu Bapak Tagor Tegatorop dengan Ibu Tiur Lambung Simanjuta, dan keluarga dari pihak mempelai perempuan yang berbahagia, yaitu pasangan dari Bapak Sri Kita Sembiring dengan Ibu Saudara Hati Kabar. Pada saat pagi hari ini kita semua berbahagia menyaksikan putra putri kita yang kasih akan memasuki bahtera rumah tangga yang baru, bersatukan di dalam Tuhan. Dan kita puji Tuhan karena Tuhan Yesus itu baik untuk kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus baik, dia dapat kesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Mereka berdua yang menikah, tapi jantung saya dekat satu malam nggak bisa tidur. Jam 3:10, apa hujan begitu deras Bapak Saudara Tuhan. Aduh Tuhan, tolong ini gimana nanti kalau hujan. Puji Tuhan, menjelang hari jamnya Tuhan kasih cuaca yang cerah. Amin. Karena Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik buat kita semua. Mari kita patut bersuka untuk kebaikan Tuhan. Amin. Bersuka di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini
Puji nama Tuhan, kita masuk di dalam firman Tuhan pada saat hari ini. Sekali bisa jemput seluruh sidang jemaat Tuhan beserta dengan ketua keluarga bersama mempelai, bersama dengan mempelai kami persilakan untuk berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa, kita akan naikkan satu pujian. Tuhan selalu menolong. Musik boleh berganti kalau kasih Tuhan, tetapi kasih Tuhan itu tetap abadi di dalam kehidupan kita dan kekal sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan itu abadi. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya.
tengah-tengah kami. Dan kami sudah memuji dan mengagungkan nama Tuhan pada siang hari ini. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau pakai hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi 100 pengurapan dari Maha Tinggi. Dan segala pengerusi yang kuasa kegelapan, yang kuasa sedang mengganggu jalan kebenaran firman Tuhan, kami bersatu hati, kami bertindak di dalam nama Yesus. Darah Yesus hancurkan dan patahkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami naikkan ucapan syukur kami dan sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang hadir pada hari ini, terutama bagi kedua mempelai laki-laki dan perempuan yang hari ini akan dipersatukan di dalam pernikahan yang suci kudus. Sebelum kita akan masuk dalam prosesi pemberkatan pernikahan, sebagaimana biasa terlebih dahulu kita akan didahului oleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena pernikahan ini tidak main-main. Pernikahan memang sudah ditentukan. Menikah hanya sekali. Bagi kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya, kita akan melihat di dalam firman Tuhan dalam Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata begini: karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi ini adalah firman Tuhan yang sudah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa firman Tuhan berkata, apa yang telah dipersatukan Allah, apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak boleh diceraikan oleh manusia, apapun alasannya. Firman Tuhan katakan seperti itu. Jadi saya tidak akan bicara di luar ajaran Yesus, ajaran Kristus yang harus kita pegang. Kenapa? Karena akhir-akhir ini kadang-kadang kita orang Kristen sedih. Apalagi kami sebagai pendeta, kepala, selalu mendoakan agar supaya umat Tuhan ketika menikah yang memisahkan hanya kematian. Tapi kenyataannya banyak juga orang Kristen yang bercerai, atau banyak orang Kristen yang berpisah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, terutama bagi kedua mempelai, yaitu Saudara Harrison Toga Torok dan Saudari Friska Novianti
sembiring, Alkitab berkata Tuhan membenci perceraian. Tuhan membenci perceraian. Tuhan mengajarkan, kalau kita kembali kita lihat di dalam Maliaki, ya, kita lihat dalam Maliaki pasal yang kedua, saya bacakan. Maliaki pasal yang kedua ayat 15 dan 16, firman Tuhan berkata begini: bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya, sebab aku membenci perceraian. Ini Tuhan berkata begini, aku di seluruh besar, sebab aku Tuhan membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Kita orang Kristen punya kuat. Saya bersyukur 29 tahun yang lalu saya menikah di gereja ini. Ini Bu Gemala di sini. Tahun 93 saya sama istri saya diizinkan Tuhan kami menikah di gereja ini, di gereja GPPS Bukit Sion, Tanjung Balai Karim. Jadi sudah 29 tahun Tuhan percayakan saya sama istri saya berumah tangga. Yang puji Tuhan, Tuhan mengaruniakan kami seorang anak laki-laki. Nah, selama 29 tahun saya berkeluarga, saya menikah dengan istri saya. Yang puji Tuhan sampai hari ini rumah tangga saya baik-baik. Rumah tangga saya sampai hari ini dia tetap rukun, tetap harmonis dan bahagia. Ya memang dalam rumah tangga tidak semuanya juga kan, pasti ada bumbu-bumbunya kan, ada berbeda. Tapi jangan sampai firman Tuhan bilang ada yang kata berpisah. Jadi hari ini kita bersyukur ya bahwa kita orang Kristen kita punya pegangan, yaitu firman Tuhan. Rumah tangga yang kuat kalau ada firman. Rumah tangga yang kuat kalau selalu meminta petunjuk kepada Tuhan. Jadi kalau terjadi sesuatu, ya rumah tangga itu kan sama dengan kapal ya, atau perahu yang sedang dalam perjalanan, tiba-tiba tidak disangka-sangka datang apa angin, angin gelombang yang membuat perahu itu golek kan. Begitulah perjalanan rumah tangga. Kadang-kadang ada angin datang masalah, ada angin dan puting beliung masuk, ya. Tetapi kalau tetap kuat, kita tetap berpegang kepada firman Tuhan. Alkitab berkata, di sini dikatakan harus setia kan? Katakan begini ya, harus setia terhadap istri dari masa mudanya. Jadi waktu muda kan, sekarang masih muda kan? Nah, masih muda. Jadi harus setia pada istri masa muda sampai opung kan? Sampai itu juga istri harus setia sama
suami masih muda. Nanti kan 30 tahun akan datang mungkin sudah mau opung kan? Mau opung. Ya, tetap setia. Nah, kita akan melihat Alkitab dulu. Kita lihat firman Tuhan berkata begini. Kenapa Tuhan membenci perceraian? Ya, kenapa Tuhan Yesus berkata apa yang sudah dipersatukan oleh Allah atau Tuhan Yesus sendiri tidak boleh diceraikan oleh manusia, ya, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Cuma sekarang ini banyak yang kita lihat manusia menceraikan, kan? Padahal kita katakan tidak boleh. Karena kalau sudah ada cocok nanti bilang sudahlah bisa aja kan. Itu sebabnya waktu mau menikah harus sudah berdoa. Saya percaya ya. Saudara Harrison Pogatorum sudah berdoa kan. Nah, karena kalau di dalam Alkitab pertama Tuhan menciptakan laki-laki Adam. Ketika Adam diciptakan dia kan sendiri. Tuhan Allah melihat kasihan ini Adam. Hidupnya sendiri. Baru Tuhan ciptakan perempuan namanya Adam. Hawa ya. Nah, Adam dulu tulang rusuknya 2. Tulang rusuk dulu laki-laki itu tulang rusuknya 2. Nah, ketika Tuhan ciptakan perempuan, Adam tidur nyenyak, baru tulang rusuk yang 1 kiri itu diambil, kanannya tetap. Nah, itu sebabnya kalau mau menikah laki-laki itu dia akan mencari tulang rusuknya. Nah, sekarang kan sudah ketemu ya. Jadi kemarin lagi tulang rusuk sudah 2 kan. Nah, jadi 2 jadi 1. Nah, kita akan lihat Alkitab. Rumah tangga yang kuat, rumah tangga yang bisa bertahan sampai yang memisahkan adalah kematian. Yang pertama, suami harus tetap setia kepada istri. Harus tetap setia. Karena banyak akhir-akhir ini kan nggak setia kan. Namanya kadang-kadang nggak bisa dipercaya kan. Tetapi kalau saudara Adison tetap dipercaya, amin. Itu juga saudari Priska Nubiani sendiri pasti dipercaya. Kan saling percaya aman. Iya. Saya sama istri saya itu saling percaya. Ya, kalau istri saya kemana saya percaya. Ya kan? Karena ada Tuhan. Karena berjalan kan Tuhan lihat kan. Kita mau kemana, mau ke ujung bumi. Nah, kalau kita ingat di atas ada Tuhan, pasti kita tidak akan berbuat dosa. Jadi yang pertama adalah suami harus setia kepada istrinya. Jadi suami-suami harus mengasihi istrinya. Karena istri ini kalau kita baca di kitab Kejadian, istri itu adalah penolong suami. Jadi penolong. Karena suami bagaimanapun pasti punya kelemahan. Ya, jadi ditopang oleh istri. Nah, kita lihat Alkitab dulu ya. Kita lihat di dalam firman Tuhan Kolose pasal yang ketiga ayat 19. Kolose pasal 3 ayat yang ke-19. Nah, ini khusus untuk suami-suami ya. Jadi ada suami, ada istri ya. Supaya kuat. Kolose pasal 3 ayat yang ke-19 berkata begini. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi itulah tulang rusuk kan di rusuk kan saya. Jadi suami harus itu kan.
saya akan melindungi istri. Jadi istri itu harus dilindungi. Jadi jangan istri apa? Istri itu sebenarnya bukan, jangan dijadikan seperti banyak orang katakan pembantu, bukan. Istri itu bukan pembantu, tapi istri itu penolong. Sebab itu suami-suami jangan berlakukan kasar. Nah, jadi suami harus sayang sama istri, kan bukan nanti waktu pacaran kan? Itu pacaran kata-katanya boleh lah ya, sampai bagaimana ya, jalan suami apa pacar pasti memperhatikan kan, tersentuh saja sedikit sudah kasihan kan kalau dibawa tapi jatuh. Tapi nanti kan sudah berkeluarga, nanti kelihatan. Nah itu sebabnya suami-suami memang harus bekerja sama dengan istri. Ya istri ya harus kerja sama. Jadi maaf ya, jangan waktu mau bikin anak bekerja sama. Ya kan? Kalau mau bikin keturunan kan kerja sama kan? Nah mungkin sendiri-sendiri. Baru dia punya nanti kalau karuniakan apa? Anak cucu kan udah kerjasama kan, kerjasama. Nah di dalam rumah tangga itu istri dan suami itu harus kerjasama. Nah suami yang mengasihi istri, ya otomatis kalau tiba-tiba istri sakit ya, istri sakit, suami perhatikan. Jangan kalau sakit begini langsung sendiri. Ya. Sudah sakit suami bilang, pergilah cari obat sana sendiri. Nah suami harus itu namanya suami sayang sama istri. Nah begitu juga ya kalau mungkin di rumah udah capek kan, capek apalagi kerja kan, pulang rumah suami bilang kamu yang kerja sana. Nah suami tidur, nah ya padahal istri udah capek, masak, cuci baju ya. Apalagi nanti kalau punya anak. Apalagi kalau zaman sekarang ini kan zaman apa namanya ya kita zaman kemajuan kan. Nah, jadi rumah tangga yang kuat, rumah tangga yang bisa bertahan adalah rumah tangga yang selalu mengundang kasih agape. Ya, kasih dari Tuhan, ya itu kasih dari Kristus. Karena kan kasih itu ada berbagai macam kan. Jangan cuma kasih eros. Nah, ini kasih eros itu tidak tahan, tidak akan bertahan. Karena sekarang ini banyak rumah tangga hanya ada kasih eros. Jadi kalau masih muda, masih dengan sudah umum, nah erosnya hilang. Tapi kalau kasih agape, kasih dari Tuhan itu bisa bertahan. Jadi Alkitab berkata, kita lihat lagi firman Tuhan. Kita lihat firman Tuhan ya. Petrus. Nah, ini Petrus. Ini khusus suami-suami ya. Nah, jadi ini masih suami. Nanti sekarang giliran istri ya. Jadi suami ini harus setia dan mengasihi istrinya. 1 Petrus 3 ayat 7. Nah, 1 Petrus 3 ayat 7. Nah, firman Tuhan bilang begini. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi kalau suami mengasihi istri, doa suami selalu didengar dengan Tuhan. Nah, selalu didengar Tuhan. Jadi kalau suami ya dia mengasihi istri, sayang sama istri, ya bantu istri, ya pasti doa-doanya
dengan ketat. Nah, selanjutnya istri harus setia kepada suaminya. Istri setia kepada suaminya artinya istri harus menghormati suaminya. Tahu di dalam ayat firman Tuhan berkata istri tunduk kepada suami. Efesus 5 ayat 33. Ini khusus istri ya. Efesus 5 ayat 33 berkata begini. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi istri harus menghormati suaminya, ya. Nah, di dalam firman Tuhan berkata, tadi kan kita sudah baca tadi kan istri penyayang, suami mengasihi istri, suami sayang kepada istri, kan suami baik kan, berarti suami tidak jahat. Nah, istri harus tunduk kepada suami. Nah, jadi istri harus hormat kepada suaminya. Sebab suami itu adalah kepala, ya, jadi kepala rumah tangga. Jadi jangan terbalik. Suami posisinya kepala rumah tangga. Kepala gereja adalah Kristus. Kepala di dalam rumah tangga adalah suami. Dan suami adalah imam di dalam rumah tangga. Jadi yang menentukan rumah tangga itu adalah suami. Nah, istri harus menghormati suaminya. Karena kalau kan pada zaman modern saat ini, ya kadang-kadang sudah ya kita bisa lihat sendiri, kadang-kadang istri jadi kepala. Nah, jadi suami-suami jadi istri. Padahal terbalik. Alkitab mengajarkan bagaimanapun istri sudah dipilih, suami sudah dipilih oleh istri. Jelek-jelek suami adalah suami sendiri, ya kan? Jadi istri sudah pilih, ini suami saya. Jadi saya akan bertahan, ya, hidup berumah tangga dengan suami saya. Alkitab berkata tadi, yang memisahkan hanya kematian. Jadi akan memisahkan hanya kematian. Walaupun istri mungkin latar belakang ya, baik ekonomi, baik pendidikan mungkin lebih tinggi, tapi istri tetap tunduk kepada suami. Istri harus menghormati suami, ya. Jadi jangan juga berpikir istri lebih tinggi gaji. Nah, ya, jadi kalau kerja kan, kerja di kantor atau kerja di perusahaan, tiba-tiba istri bilang, saya gajinya lebih tinggi, ya. Bapak gajinya lebih rendah, jadi harus ikut saya. Jadi bagaimanapun istri harus menghormati suami. Nah, kalau istri dan suami mereka saling mengasihi, rumah tangga pasti kuat. Ini rumah tangga di dalam Tuhan. Sebab itu firman Tuhan sudah bilang, pernikahan lembaga pertama tertinggi yang dibentuk Tuhan adalah lembaga pernikahan, adalah lembaga rumah tangga. Karena sebelum ada pemerintah, sebelum ada lembaga-lembaga yang lain,
yang ada rumah tangga. Jadi rumah tangga itu paling kuat, paling tertinggi, ya. Jadi firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan membenci perceraian. Jadi apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus harus dipertahankan. Yang memisahkan adalah kematian. Jadi bagi kedua mempelai, ya, baik saudara mempelai laki-laki Harrison Pogatoru dan mempelai perempuan Priska Novian sendiri harus pertahankan. Apalagi menikah diberkati di gereja. Jadi kalau sudah diberkati, sudah menikah di gereja, ya kalau ada kata orang bilang itu haram hukumnya. Kalau pecah. Jadi harus pertahankan sampai Tuhan datang, ya. Artinya sampai yang memisahkan adalah kematian. Nah, puji Tuhan, firman Tuhan saya tidak panjang lebar, ya, karena kita sudah lebih mengerti, kita sudah lebih tahu apa itu ajaran-ajaran firman Tuhan, yaitu tentang pernikahan, ya. Karena di dalam pernikahan ya memang harus kita mengerti, karena kita menikah itu bagi kita orang percaya, ya, orang percaya hanya sekali. Kalau sudah dipisahkan dengan kematian, itu tidak ada larangan kalau mau menikah lagi kalau sudah dipisahkan dari kematian. Tetapi kalau masih hidup bersama, itu tidak boleh dipisahkan. Nah, puji nama Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, terutama bagi kedua mempelai yang akan memasuki bahtera rumah tangga yang baru. Kepada kedua mempelai, saya mempersiapkan diri untuk masuk di dalam rumah tangga, agar supaya rumah tangga Tuhan memberkati, agar supaya rumah tangga hidup rukun, hidup harmonis, dan hidup berbahagia. Ya, puji Tuhan, kita akan masuk prosesi pemberkatan pernikahan. Saya mengundang kepada kedua mempelai untuk berdiri. Berdiri, berjabat tangan, dan sebelum kedua mempelai ini akan dipersatukan di dalam pernikahan yang kudus suci, saya mau bertanya dulu kepada kedua mempelai, kedua orang tua mempelai. Ya. Kepada kedua orang tua mempelai, baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan. Jadi saya bacakan kembali. Sidang jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus sayang dan kasihi, pada hari ini tanggal 11, pada hari ini hari Sabtu tanggal 11 bulan yang ke-6 tahun 2022, kita bersama menyaksikan di hadapan Tuhan jemaat, gembala, pendeta,
dan segala malaikatnya. Saudara Harrison Toga Toruk, anak dari Bapak Tagor Toga Toruk dan Ibu Yomas Kiurlan Boru Simajuntak, yaitu mempelai laki-laki. Kemudian mempelai wanita Priska Novianti Sembiring, anak dari Bapak Sri Kita Sembiring dan Ibu Sedar Hatikaban, yaitu mempelai perempuan. Setelah keduanya menyampaikan niatnya melalui keluarga untuk dinikahkan dan menurut persyaratan, maka pada hari ini mereka dapat dinikahkan sesuai dengan firman Tuhan. Saya mau bertanya dulu kepada kedua keluarga mempelai. Kalau setuju, bilang setuju. Kalau tidak, katakan tidak. Kedua orang tua mempelai, siapa yang tidak setuju hari ini kedua mempelai ini dipersatukan di dalam pernikahan yang kudus, diberkati di gereja ini? Bagi keluarga, kalau tidak setuju, katakan tidak setuju. Kalau setuju, katakan setuju. 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 Sebab kalau tidak setuju, saya sebagai hamba Tuhan tidak bisa menikahkan. Kalau ada salah satu yang tidak setuju, karena sudah banyak kejadian, ketika sudah mau diberkati, tiba-tiba ada yang katakan saya tidak setuju. Nah, itu tidak boleh dilanjutkan. Berarti semuanya setuju. Tuhan ya. Nah, jadi kalau setuju, saya sebagai hamba Tuhan dipercayakan oleh Ibu Gembala di sini untuk mengadakan pemberkatan pernikahan bagi kedua mempelai. Pasti saya sudah mendengar semua setuju. Ya, begitu. Nah, jadi baiklah, sekarang saya mengajak kedua mempelai dia saling memegang tangan dan menjawab pertanyaan berikut ini. Saya mau bertanya juga kepada kedua mempelai. Baru setelah itu nanti mereka akan membaca janji pernikahan ya. Saya baca dulu amanat. Upacara pemberkatan pernikahan. Saudara yang kekasih, kita berhimpun di hadapan Allah dan jemaat untuk mempersatukan kedua saudara mempelai pria dan mempelai wanita di dalam pernikahan yang kudus. Adapun nikah itu suatu hal yang mulia yang diteguhkan Allah di Taman Eden, yaitu suatu bayang-bayang yang melukiskan persatuan rohani antara Kristus dan jemaat dan sidang jemaatnya. Pernikahan di Kana di daerah Galilea yang disucikan Kristus dengan kehadirannya adalah suatu tanda kemuliaan yang tiada cacatnya. Sebab itu jangan nikah ditempuh semaunya saja, dirusakkan dengan kurang pertimbangan, melainkan biarlah dimasuki dengan hormat dan insafan yang penuh serta takut akan Tuhan. Nikah itu mempersatukan dua hati, mempersatukan dua kehidupan, kasih dan pengharapan. Sebab itu hendaklah nikah disertai dengan ketekunan, kerukunan, seia sekata, kasih sayang, rasa penanggungan, serta berdasarkan dan percaya seorang kepada yang lain. Maka dengarlah apa yang dikatakan dan diajarkan oleh kitab suci tentang kewajiban suami terhadap istrinya dan kewajiban istri terhadap
kewajiban suami terhadap istrinya dan kewajiban istri terhadap suaminya. Sekarang saya mau tanya kepada kedua mempelai. Jadi nanti jawab ya. Jawab. Kepada mempelai laki-laki, firman Tuhan berkata, hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kolose 3:19. Kepada mempelai laki-laki, saudara Harrison Togatoro, apakah dengan tulus ikhlas dan sepenuh hati engkau mengambil saudari Friska Novianti Sembiring yang tangannya kau pegang itu menjadi istrimu dan berjanji mengasihi dia, menolong dia dalam segala sesuatu, membahagiakan dan melindunginya seumur hidupmu? Apa jawabmu? Ya, dengan tulus ikhlas dan sepenuh hati saya mengambil saudari Friska Novianti Sembiring menjadi istriku dan mengasihi dia seumur hidupku. Ya, saya dengar ya. Selanjutnya kepada mempelai perempuan, firman Tuhan berkata, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kolose 3:18. Saudari Friska Novianti Sembiring, apakah dengan tulus ikhlas dan sepenuh hati engkau menerima saudara Harrison Togatoro yang tangannya kau pegang itu menjadi suamimu dan berjanji mengasihi dia, menolong dia dalam segala sesuatu, membahagiakan dan menghormatinya seumur hidupmu? Apa jawabmu? Ya, dengan tulus ikhlas saya menerima saudara Harrison Togatoro menjadi suamiku dan mengasihi dia seumur hidupku. Selanjutnya kita akan mendengarkan janji mereka. Mereka akan membacakan lagi janji. Jadi ini janji dan mereka baca sendiri. Sekarang kepada mempelai laki-laki. Ya, pegang tangan. Baca. Pada hari ini Sabtu 11 Juni 2022 di hadapan Tuhan dan pendeta serta disaksikan oleh segenap sidang jemaatnya, saya Harrison Togatoro berjanji saya akan menerima engkau Friska Novianti Sembiring sebagai istri saya yang sah dan satu-satunya, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Saya berjanji akan setia dan bertanggung jawab sepenuhnya, baik pada waktu senang ataupun susah, pada waktu kelimpahan ataupun kekurangan, pada waktu sehat ataupun sakit. Saya berjanji akan mengasihi, menghormati, menghargai, dan selalu hidup selama bersama-sama dengan rukun dan damai. Hanya maut yang dapat memisahkan kita berdua, sebagaimana yang difirmankan Tuhan. Puji Tuhan. Selanjutnya kita mendengar janji dari mempelai perempuan. Pada hari ini, Sabtu 11 Juni 2022, di hadapan Tuhan dan pendeta, serta disaksikan oleh segenap sidang jemaatnya, saya, Friska Novianti Sembiring, berjanji saya akan menerima engkau Harrison Togatoro menjadi suami saya yang sah dan satu-satunya, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Saya berjanji akan setia dan bertanggung jawab sepenuhnya, baik pada waktu senang ataupun susah, pada waktu kelimpahan ataupun kekurangan,
pada waktu sehat ataupun sakit. Saya berjanji akan mengasihi, menghormati, menghargai, dan selalu hidup bersama-sama dengan rukun dan damai. Hanya maut yang dapat memisahkan kita berdua, sebagaimana yang difirmankan Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan janji. Jadi mereka sudah berjanji. Jadi Bapak Ibu, kedua keluarga mempelai sudah mendengar, dan juga dari Ibu Gemala dan hamba Tuhan sudah mendengar, dan jemaat bahwa mereka sudah berjanji yang akan memisahkan mereka adalah kematian. Selanjutnya kita akan masuk dalam prosesi selanjutnya adalah pemakaian cincin atau tukar cincin. Sekarang perhatikan, akan menyaksikan yaitu mempelai laki-laki itu tanda bukti cinta akan memasangkan cincin kepada mempelai perempuan. Jadi saat ini mempelai laki-laki mengambil cincinnya, baru kasih sama saya. Iya Pak, karena mereka duduk jatuh. Cincin ini bulat dari emas murni yang melambangkan bahwa rumah tangga itu kudus di hadapan Tuhan. Bentuk cincin ini bulat dan tiada berujung, yang melambangkan bahwa cinta kasih suami istri itu bulat dan rumah tangga itu abadi dan hanya dapat dipisahkan oleh kematian. Sekarang mempelai laki-laki nanti akan memasangkan cincin ini sebagai cinta. Saya baca dulu ya. Mempelai laki-laki, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan calon istrimu sebagai tanda ikat cintamu kepadanya. Mempelai laki-laki mengenakan cincin itu pada jari mempelai perempuan sambil berkata, saya mengambil engkau, Priska Noviati Sembiring, menjadi istriku, dan kukenakan cincin ini sebagai tanda ikatan cinta kasihku padamu seumur hidupku. Nah, kita saksikan ini cinta ya. Nah, sebagaimana cincin ini bulat, ya. Jadi cincin ini bulat, tidak berbentuk. Begitulah tanda cinta kasih mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki. Jadi mempelai perempuan akan mengenakan cincin ini kepada mempelai laki-laki. Mempelai perempuan mengenakan cincin ini pada jari tangan mempelai laki-laki sambil berkata, saya menerima engkau, Harrison Togatorok, menjadi suamiku dan menerima cincin ini sebagai ikatan tanda kasih cinta pada hidupku. ya, puji Tuhan, kita sudah menyaksikan cinta kasih mereka sudah dibuktikan lewat saling tukar cincin ya. Saudara Harrison Togatorok
dan saudari Priska Novianti Sembiring berdasarkan janji di hadapan Tuhan dan jemaat dan keluarga, saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mempersatukan saudara berdua menjadi suami istri, saudara dan sedaging, mulai sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yang memisahkan adalah kematian. Sekarang sidang jemaat Tuhan berdiri. Kita akan mendoakan tangan. Kita akan saat ini akan mendoakan kedua mempelai. Kita akan serahkan rumah tangga mereka kepada Tuhan. Jadi mulai hari ini mereka akan dipersatukan di dalam pemberkatan pernikahan yang kudus. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba memohon berkat turun dari surga untuk memberkati kedua mempelai ini, untuk memberkati rumah tangganya yang baru ini, untuk memberkati keturunannya. Kiranya keturunannya diberkati Tuhan dan hidup takut akan Tuhan, dan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang rukun, rumah tangga yang hidup harmonis, dan rumah tangga yang hidup berbahagia. Dan mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang, yang akan memisahkan mereka berdua adalah kematian. Terima kasih Tuhan, dan hamba berdoa dan menyerahkan rumah tangga yang baru ini kepada Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita katakan amin. Nah sekarang pengantin atau ini mereka sudah jadi suami istri ya. Jadi saat ini kita sudah menyaksikan bahwa kedua mempelai hari ini sudah menjadi suami istri. Jadi sudah menjadi keluarga, rumah tangga yang baru ya. Jadi rumah tangga Harrison Toru dan Priska Novianti Sembiring. Jadi yang kalau kita dibilang keluarga Toga Boru Sembiring. Jadi sudah menjadi bapak. Jadi sudah menjadi bapak Harrison Toga Boru dan sudah menjadi ibu. Jadi sekarang mereka sudah jadi suami istri yang sah. Nah sekarang kita akan melihat cinta kasih suami kepada istrinya. Nah sekarang kita saksikan bahwa
Suami akan membuktikan cinta kasihnya kepada istrinya. Dipersilakan. 1, 2, 3. Kemudian kita juga menyaksikan istri membuktikan cinta kasihnya kepada suaminya. Jadi kita sudah menyaksikan bahwa mereka betul-betul sudah menjadi suami istri. Jadi mereka sudah sah mereka jadi suami istri, sudah jadi bapak dan sudah menjadi ibu, ya. Jadi kiranya Tuhan memberkati rumah tangga yang baru, jika Tuhan karuniakan keturunan dan yang Tuhan berkati. Sekarang menghadap kepada sidang jemaat Tuhan bahwa mereka sudah menjadi suami istri. Nah sekarang tukar. Persilakan kedua belah untuk bertukar. Puji Tuhan. Puji Tuhan, demikian Bapak Ibu Tuhan, mereka sudah menjadi suami istri yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kalau sudah berfoto silakan kembali kepada di sini. Dan Bapak Ibu sekalian silakan duduk kembali. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan yaitu penandatanganan kembali. Selanjutnya yaitu saksi dari gereja. Dipersilakan Bapak Liao Ciapian. Selanjutnya yaitu orang tua mempelai pria yaitu Bapak Agor Tekatorap, kami persilakan. Dan selanjutnya orang tua pihak mempelai wanita yaitu Bapak Sri Kita Sembiring, kami persilakan Pak. Saksi dari pihak mempelai pria yaitu Bapak Saud Simatupang, kami persilakan.
Puji Tuhan. Dan selanjutnya saksi dari mempelai wanita yaitu Bapak Victor Frendy, kami persilakan. Ibu Gembala yaitu Pendeta Elizabeth Yulia sudah membuat penandatangan mudah-mudahan melihat kondisi beliau dan puji nama Tuhan. Dan selanjutnya kami persilahkan kedua mempelai untuk berdiri, akan diberikan yaitu akte pernikahan serta di Alkitab. Alkitab ini adalah yang mendasari dasar rumah tangga kalian. Kami persilahkan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati rumah tangga yang baru. Dipersilakan berdiri dulu menghadap ke sana, bahwa aktanya seperti ini supaya dapat difoto, ya. Sudah, puji Tuhan, di mana inilah menjadi tonggak awal rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Kami persilakan memberikan kuasa-Nya. Dan selanjutnya yaitu akan kita berikan persembahan. Siang hari ini, dan nanti setelah doa penutup diharapkan jangan langsung menuju ke sofa kuda dulu yang ada untuk penandatanganan sipil. Oke, puji nama Tuhan. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Bapak Ibu kasih oleh Tuhan. Cinta adalah untayan rasa yang singgah bersama dengan penuh ketulusan. Sebagai ungkapan cinta dan ketulusan keluarga kedua mempelai, dan pada saat siang hari ini bersedia memberikan sambutan dan doa untuk kedua mempelai beserta dengan kita semua yang hadir pada saat pagi hari ini. Kami persilahkan sambutan dari pihak keluarga mempelai. Pihak persilahkan. Ibu Pendeta yang kami hormati dan seluruh majelis Gereja GBPS yang kami hormati, dan seluruh kru dan anggota yang acara pada hari ini, kami mengucapkan sangat banyak terima kasih. Terlebih-lebih kepada Ibu dan Bapak Pendeta yang telah mengulurkan tangannya memberkati anak dan menantu kami. Kiranya Tuhan mengasihi panjang umur, kesehatan, dan selalu dijaga oleh Tuhan Yang Maha
Soni mari kita saluna dihamuna amanami nanami. Apalah corona di bikyo terlalu bingai di orang di turnami saluna. Mola tema dihamuna amangina diharorona. Nina maslohoti keberkatan ni yang nak bernami kehuparan nami. Orang mata oleh hati dulu namun pesat kami dihamuna amanami inanami terlalu bingai di orang di bulan nami. Anggian mato kota na totong manarihon salud gulung mulunta anon dusir sal gereja dihamuna amanami nanami terluli meni orang di gulung nanami asar kubur kita non tu sepemudang semang ganti ni alaman nami iman alaho minum ni studio romanto di dalam asbul macaro roh mengalian adat peradaban nalbar dua dan kata-kata. So lima lebih bersantami kita saluna. Mulai hati kita saluna Tuhan memberkati. Mulai. Shalom. Kami dari pihak perempuan pertama kami terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta atas keberkatan pernikahan anak kami. Ada Tuhan dalam gereja ini. Kami dari pihak perempuan tak bisa ucapkan lebih dari terima kasih. Terima kasih banyak dan seluruh pengurus gereja ini kepada Ibu dalam kekurangan kesehatannya. Semoga Tuhan memberkati menyembuhkan penyakit Ibu. Dihamu bulan-bulan dihamu pengurus nami Dogatoro mulai hati maduku isadar ramuna dari Banta iman berkatan pernikahan ini anak kota sayang itu maduku jauh kasih tak menawi kasih tak dengan mundulan ada amang raja inang surga oleh hati malah ibu dan maduku di besar nami Tuhan saluhuna kamu dimuna lapang-lapang iman bagas joromon lalu mengaduki pemberkatan pernikahan ini yang menami. Saya malah pada itu mengadakan kahaya pasal dia musaluhuna ada busi amang raja inang sore pada dian berjoromon rakudur kita tu sopo goda iman alat adong di patupa pengurus nami juga torok sebangaran busi Lasi firman non, dapat tuba somon natupa ada nakobar kursi atas somon lima jo atas kami, bahwa Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih. Acara pemberkatan yang kami kerja pada saat pagi hari ini, nanti kami mengucapkan selamat menempuh hidup baru, mempelai Tuan dan Nyonya Bapak Ibu Dogatoro. Sekarang sudah Tuan dan Nyonya. Ya puji Tuhan. Memberkati kita semua. Mari saya cukup untuk kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akhiri ibadah kita. Kita akan naikkan satu pujian doa Yabes dan Ibu Gembala akan tutup ibadah doa.
hari ini kami bersyukur bahwa acara keberkatan nikah sudah selesai dan boleh menikmati akan berkatnya dari para Tuhan. Berkati mempelai yang akan membina rumah tangga yang baru, Tuhan berikan hikmat akal budi supaya senantiasa boleh melakukannya dengan kedua orang tua mempelai. Berkati saudara yang sudah datang pada saat ini, berkati jemaatmu yang hadir yang menyaksikan pernikahan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih dan mulai saat ini dan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.